untuk yang online bisa mempersiapkan elemen perjamuan. Untuk yang onsite, elemen perjamuan sudah disediakan tempat masing-masing. Mari bersama kita angkat kedua tangan kita. Slowly in the dark, where you were working, it was painful, it was hard, but you were working, all this for my good. Couldn't feel you
kita. You are great God. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya kasih-Mu tak terbatas dalam hidup kami. Karena Kau satu-satunya Tuhan yang dapat kami andalkan. Karena Kau satu-satunya Tuhan yang dapat kami percaya. Oh Yesus, nyanyikan bersama. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Angkat kedua tangan kita bersama. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Amin, amin. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim. Sekali lagi nyanyikan ini bersama-sama sambil mengangkat tangan kita bersama. Tak terbatas kuasa-Mu, yes God. Tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Saudara boleh ambil perjamuan di tempat saudara masing-masing. Anda yang Kristen, saudara yang bukan Kristen, saudara yang merasa dosanya sedikit, saudara yang merasa dosa saudara banyak. Yesus lakukan ini buat kita semua. Dia cinta kita. Semua saudara boleh ambil bagian dalam perjamuan ini. Pegang roti di tangan kanan saudara. Saya berdoa pagi hari ini semua saudara boleh tahu, roti ini ada buat saudara sebagai lambang Yesus cinta sama saudara. Dia mengasihi saudara lebih daripada semua kegagalan saudara.
lebih dari semua kesalahan saudara. He loves you. His love is bigger than anything. Kasihnya lebih besar dari kesalahan saudara. Kasihnya lebih besar dari dosa saudara. Kasihnya lebih besar daripada kegagalan saudara. Dia ada mencintai kita. Saya berdoa gak ada satupun di tempat ini yang merasa gak ada yang peduli saudara. Kalau ada di antara saudara yang merasa semua manusia meninggalkan saudara, Anda perlu tahu Yesus tetap cinta sama saudara. Dia lakukan ini buat Anda dan saya. Angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Responi kata-kata saya dengan kata-kata haleluya. Bukankah roti yang akan kita makan ini adalah persekutuan dengan tubuhnya Kristus? Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat cintamu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Tidak terbatas kasih-Mu. Gak terbatas caramu mencintai kami. Buat kami sadar kami dicintai oleh Tuhan. Yakinkan kami jalan-Mu juga selalu luar biasa. Gak ada yang bayangin ketika Tuhan datang ke dunia engkau mati, tahu-tahu hari ketiga engkau bisa bangkit. Gak ada yang prediksi itu. Murid-muridnya sendiri gak ada yang sadar padahal udah dikasih tahu. Saya yakin, saya percaya apapun pergumulan saudara, Tuhan juga bisa lakukan perkara besar di dalamnya. Ada kuasa kebangkitan yang bisa mengalir buat saudara dan saya. Jalannya tidak terbatas, caranya tidak terbatas. Di luar pikiran kita. Buat keluarga saudara, buat pekerjaan saudara, buat kesehatan saudara, buat sekolah saudara, Dia punya cara untuk melakukan kebangkitan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Responi kata-kata saya dengan kata-kata haleluya. Bukankah cawan perjanjian baru yang atasnya kita ucapkan syukurnya adalah persekutuan dengan darahnya Yesus? Haleluya. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya kutuk dipatahkan, kemenangan terjadi, pemulihan terjadi, terobosan terjadi. Karena kami punya Tuhan yang kasihnya tidak terbatas, caranya tidak terbatas, jalannya gak terbatas. Dan Tuhan itu ada bersama dengan kami, menyertai kami, memegang tangan kami, melakukan hal-hal yang luar biasa buat kehidupan kami. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan yang besar. Sorak-sorai kemenangan buat kehidupan saudara masing-masing. Oh, Anda boleh tepuk tangan dan kasih sorak-sorai lebih luar biasa lagi. Kami percaya kasih-Mu, kami percaya Engkau gak tinggal diam dalam kehidupan kami. Yes God, nyanyikan bersama, katakan tak terbatas kuasa-Mu. Yes God, tak terduga caramu. Yes God, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Bersama-sama katakan tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Amin Tuhan, Kau yang ku percaya di segala. Yes God, Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musik. Sekali lagi dengan hati yang percaya Tuhan katakan, yes God, Kau yang ku percaya di segala musik. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yes God, yes God. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih yang gak ada batasnya. Kami bersyukur buat cara Tuhan yang gak ada batasnya. Hamba-Mu berdoa apapun yang jadi pergumulan anak-anak-Mu saat-saat ini, baik yang on-site maupun online,
yang di bawah maupun di atas. Kami tahu yang di depan, yang mau di belakang. Kami tahu Tuhan gak tinggal diam atas kehidupan kami. Perkara-Mu selalu ada dan baik buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh bernyanyi bersama-sama, kami boleh berdoa di hadapan Tuhan. Bicaralah buat kami semua, karena kami perlu pesan firman Tuhan yang kami percaya selalu mencelikkan mata kami lagi untuk melihat Tuhan gak pernah berhenti melakukan hal-hal luar biasa dalam kehidupan kami. Bicaralah buat kami semua, biar kami semua boleh ngalamin kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang rindu lebih berarti Tuhan bersama berkata amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yes. Sebelum saudara duduk kembali, boleh gak sapa orang-orang di sekitar saudara? Boleh kasih salam, boleh kasih senyum. Yes. Silakan duduk kembali, kita ngikutin beberapa pengumuman. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun, so jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor ini, supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Acara Natal sudah di depan kita, yaitu di tanggal 8 Desember ada 3 kali ibadah di jam 8 pagi, jam 10 pagi, dan jam 1 siang. Dan tanggal 25 Desember jam 8 pagi dan juga jam 10 pagi. Jangan lupa ajak kawan dan keluarga Anda untuk hadir bersama-sama. Dan tentunya kita ingin melakukan hal-hal yang spesial bagi kita semua untuk menikmati musim Natal ini bersama. Dan membawa teman-teman kita yang belum mengenal Yesus untuk bisa mengalami Yesus secara personal. Akan ada spending dan budget yang kita butuhkan untuk acara ini sebesar kurang lebih 12 juta. Kami mengajak Anda juga kalau Anda mau terlibat secara keuangan, Anda bisa menyampaikan persembahan Anda untuk Natal ke nomor rekening berikut ini. Kita berdoa di musim Natal ini bukan hanya kita bisa senang-senang menikmatinya bersama, tapi kita berdoa supaya kita semua bisa terus menjembatani kehidupan-kehidupan untuk mengalami Yesus secara personal. Natal sudah semakin dekat. Adik-adik diundang untuk bergabung dalam acara Natal Joy yang akan diadakan pada hari Minggu 8 Desember pukul 4.15 sore di Main Hall EOC DPU. Dan di hari itu juga kita akan melakukan live recording by Sound of Praise Kids. Jangan lupa ajak juga teman-teman dan keluarga kalian karena semakin ramai semakin meriah. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless. Lengah dikit udah pertengahan November aja, cepet banget. Yang berarti sudah tinggal kurang lebih 1,5 bulan untuk mengakhiri tahun 2024 ini. Jangan lupa selama bulan November kita akan ada Komsel Party di Komsel kita masing-masing. Anda bisa plan dan rencanakan kegiatan yang paling menyenangkan buat Komsel Anda, apapun itu bentuknya, mau sports, games night, makan-makan, masak-masak, atau dalam bentuk apapun itu. Jangan lupa untuk ajak kawan-kawan yang baru untuk bisa ada bersama-sama dengan kita, untuk juga kita mengajak mereka bareng-bareng ke acara Christmas Special Alpha Omega Church di tanggal 8 Desember di seluruh Alpha Omega Church. So, jangan lupa untuk have fun selama bulan November di setiap Komsel masing-masing. See you soon. Komunitas lansia Alpha Omega Church selama ini berjalan di setiap komsel masing-masing. Tapi untuk ke depan, sejak tanggal 19 November pukul 4.30 akan diadakan secara on-site dan online. Untuk saudara-saudara yang akan bergabung bersama-sama, silakan menghubungi Ibu Panca di nomor yang tercantum. Dan bagi yang membutuhkan penjemputan, disediakan penjemputan juga. Dan bagi saudara-saudara yang usianya di atas 60 tahun ke atas, marilah bergabung bersama-sama dan ajaklah kawan-kawan dan keluarga untuk setiap hari Selasa, ya, untuk bergabung bersama, karena ada banyak hal yang akan ada di sana dalam waktu yang singkat, akan sangat berguna bagi saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati.
Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat adik-adik kita dari Joy. Alright, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Wah, kok gak ada suaranya nih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Oke, siang hari ini saya mau mengumumkan kepada Bapak Ibu semuanya tentang pemenang dari video Komsel. Jadi 2 bulan yang lalu kita sudah meminta para Komsel untuk membuat video Reels, di mana nanti akan ada pemenangnya yang akan saya umumkan hari ini. Oke, jadi kalau kita sudah lihat videonya itu menarik-menarik. Jadi saya mewakili Alpha Omega Church mau mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Bapak Ibu semuanya di Komsel masing-masing. Meskipun ada pemenangnya pada siang hari ini, tapi bukan masalah menang atau kalah, tetapi masalah kebersamaan dengan Komsel Anda masing-masing. Kalau Komsel Anda mungkin masih belum menang, barangkali bisa disiapkan lagi untuk tahun depan kalau ada lomba lagi seperti ini. Oke, jadi pemenangnya ini ditentukan bukan oleh tim gembala, bukan oleh staf AOC, tetapi pemenangnya ditentukan oleh tim sosial media dari Alpha Omega Church. Oke, langsung saja saya akan umumkan pemenang dari Reels Competition Komsel pada tahun 2024 ini. Akan ada 4 pemenang. Jadi yang pertama adalah juara harapan 1. Nanti saya akan minta perwakilan Komsel untuk maju ke depan. Juara harapan 1 diraih oleh Komsel Citralen 1. Komsel Citralen 1. Oke. Berikutnya juara ketiga. Juara ketiga diraih oleh Komsel Atmosphere. Untuk Komsel Atmosphere, apakah ada perwakilannya Komsel Atmosphere? Oke. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Komsel Atmosphere. Ini adalah komselnya anak-anak teens. Dan sekarang jam 10 mereka juga ada ibadah di Atmosphere Room. Berikutnya, juara kedua diraih oleh Big Shine. Perwakilan Big Shine. Oke, ini ada perwakilan Big Shine. Dan yang terakhir, juara 1. Oke, siap-siap semuanya. Kalau Komsel Anda kalah, jangan salahkan saya. Silahkan cari siapa tim sosial media dari Alpha Omega Church yang tidak memenangkan Komsel Anda. Oke, juara 1 adalah Komsel Supercell 3. Silakan perwakilan dari Supercell 3 untuk maju. Oke, kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk para pemenang. Jadi Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan, kalau komselnya belum menang bisa disiapkan aja materi Reels Competition buat tahun depan. Oke, barangkali nanti hadiahnya lebih naik ya daripada yang tahun ini. Oke, saya mau minta tolong Celita untuk maju ke depan dan menyerahkan hadiah untuk para pemenang kita pada siang hari ini. Ini dia juara harapan 1 dari Komsel Citralen 1. Oke, berikutnya juara ketiga dari Atmosphere. Juara kedua dari Big Shine. Dan yang terakhir adalah juara 1 dari Supercell 3. Kita foto bersama agak ke kiri sedikit. Oke, terima kasih banyak. Silakan kembali duduk. Oke, kita kasih tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh Komsel. Kita tetap semangat. Jangan lupa juga ajak kawan-kawan Anda nanti untuk di Christmas tanggal 8 Desember. Gak usah berlama-lama lagi, saya akan sambut pastor kita yang luar biasa, yang selalu ceria, murah hati, baik hati, tidak sombong, Pastor Ezra Sutopo. Saya kira dari tadi Adi itu mau ngajak kita berdiri dan bersama-sama. Keren ya saudara-saudara. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa buat Adi. Karena dia selalu joget, tapi dia gak bisa joget, sedang menantikan kelahiran anaknya yang pertama. Saudara-saudara, luar biasa gak sih? Dan baik Adi dan Vena masih tetap semangat
melayani, terlibat, venanya nggak lebay gitu, meskipun sudah hamil gede masih bisa berdiri terus main keyboard. Saya pikir luar biasa sekali. Oke, welcome buat Anda semua yang ada di tempat ini, yang baru pertama kali hadir secara onsite maupun secara online, dan juga yang sudah lama nggak kumpul dan kita bisa kumpul sama-sama. Dan juga yang setiap minggu kumpul sama-sama, welcome buat Anda semua. Saya berharap ketika kita nyanyi bareng, doa bareng, dengar pesan firman Tuhan bareng, Anda semua boleh dapat sesuatu yang menginspirasi kehidupan saudara. Saya selalu senang berada di tempat ini. Gereja ini adalah gereja yang seru. Sebelum kita masuk ke dalam pesan firman Tuhan, Anda dan saya diberi kesempatan untuk terlibat lewat keuangan saudara. Kalau saudara adalah orang yang gak suka soal memberi, it's okay, di gereja ini gak maksa. Kalau saudara merasa terpaksa, saudara gak suka, it's okay untuk gak memberi di gereja ini. Setiap minggu kita selalu mengingatkan akan hal ini. Tapi kalau saudara adalah orang yang mengerti bahwa memberi itu adalah hal yang Tuhan Yesus ajarkan, membentuk kehidupan kita dan memberi dampak buat banyak kehidupan, more than welcome. Saya cuma mau cerita dikit aja saudara. Kenapa sih kita memberi? Suatu ketika Tuhan Yesus tuh kasih sebuah cerita. Waktu lagi di bait Allah gini, lalu kemudian ada tempat persembahan gitu. Tuhan Yesus sama murid-muridnya duduk di situ, mantengin orang-orang yang memberi persembahan dan tidak memberi. Dia bawa rotan, bagi yang tidak memberi diseplak kepalanya, cetar. Enggak. Dia cuma ngeliatin orang, lalu kemudian ada salah satu orang ibu. Yang ibu ini, karena semua orang bawa persembahan itu dalam bentuk uang keping ya, saudara. Jadi kalau uangnya tuh jumlahnya banyak, bunyinya bisa kerincing. Kalau uangnya sedikit kelinting gitu doang. Nah, lalu kemudian satu ibu ini, ibu yang very simple, dia datang, dia bawa persembahan, cuman 2 keping perak, kelinting. Terus Tuhan Yesus bilang, hey guys, lihat itu wanita itu. Dia datang, dia memberi persembahan yang paling luar biasa, paling banyak. What? Murid-muridnya bilang, Tuhan, gak mungkin lah. Memang gak denger dari tadi. Yang kasih duit lebih banyak daripada perempuan itu tuh banyak. Yes, I know. Tapi dia memberikan dari semua yang dia punya. Nah, saudara, seringkali orang ngajarin tentang cerita ini dan kemudian berkata, Tuhan gak lihat jumlah tapi Tuhan lihat hati, which is that's amazing. Tapi ada satu area dari cerita ini yang saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Bayangin kalau seandainya Anda dan saya adalah wanita yang bawa cuma 2 keping perak ini. Wanita ini bisa aja loh saudara berpikir gini, aku gak perlu ngasih lah. Yang ngasih lebih banyak daripada aku tuh banyak kok. Bener gak sih? Yang ngasih lebih banyak daripada aku tuh banyak, aku gak usah ngasih. Yang take care untuk kebutuhan bait Allah ini ya banyak. Tapi wanita itu gak mikir gitu. Saudara tahu kenapa wanita itu gak mikir gitu? Dia gak mikir yang ngasih uang lebih banyak, uang emas, lebih kerincingan lebih banyak kok. Yang take care kebutuhan bait Allah ada. Dia gak mikir gitu. Saudara tahu kenapa? Karena gini, dia tahu bahwa giving is my personal thing with my God. Giving is my personal thing with my God. Pemberianku itu adalah hubungan pribadiku sama Tuhan. So dia gak peduli orang lain mau bawa uang sekarung, sekresek, sekantong, so whatever. Udah di-take care atau belum di-take care kebutuhan bait Allah. But my giving is my personal thing with my God. Saudara sama, saya juga kepingin ajak saudara lihat ini sama-sama. Seringkali kadang kita mikir, oh ada kok yang udah cover kebutuhan ini ada. Like, you don't know. Kamu gak tahu. Dan gak usah bingung sama pemberian orang lain. Karena pemberian kita itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Yang percaya katakan yes. Yang percaya katakan yes. Boleh gak baca ini dalam bahasa Inggris bareng-bareng ya. Mari 1, 2, 3. Giving is my personal thing with my God. Lebih keras lagi yuk sama-sama. 1, 2, 3. Giving is my personal thing with my God. Pemberianku adalah hal pribadi saya dengan Tuhan saya. So saya berdoa semua saudara-saudara juga boleh bertumbuh ngalamin Tuhan. Tuhan sayang sama saudara apa adanya. Gak peduli seberapa besar saudara-saudara. This is the church for the sinners. Ini gerejanya buat orang-orang berdosa. Ayo kita bertumbuh sama-sama. Ngalamin Tuhan lebih lagi. Ayo kita doa sama-sama. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan ini. Kami boleh ngerti bahwa pemberian kami itu adalah hubungan pribadi sama kami sama Tuhan.
Tuhan juga mau personal sama kami. Engkau gak berkata, ada kok Allah lain, ada kok seolah-olah Tuhan lain yang mau datang ngurusin manusia-manusia ini. Tapi Tuhan memikirkan kirim anaknya yang tunggal, supaya yang percaya itu gak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Kami juga belajar, my giving is my personal thing with my God. Kami berdoa, kami tahu persembahan kami dimaksimalkan untuk membangun banyak kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Silakan ushers. Anda dapat memberi dalam bentuk cash atau dalam bentuk online. Ada nomor rekening dan juga QR code yang dapat saudara akses dan saudara gunakan. Oke, selamat siang semuanya. Boleh saya dengar sapaan yang luar biasa. Selamat siang semuanya. Wow, ada berapa yang bersyukur? Saya sendiri secara pribadi saya bersyukur banget di gereja AOC. Setiap kali pembahasan firman Tuhan itu selalu seru. I mean like thanks God for the praise and worship team yang luar biasa, yang dari minggu kepada minggu membawa kita untuk bisa nyanyi dengan luar biasanya. Boleh gak kasih tepuk tangan buat mereka semua yang selalu terlibat secara luar biasa? Dan saya bersyukur juga di AOC kita selalu punya pembahasan-pembahasan yang baik dan selalu punya pembahasan-pembahasan yang mendalam dan teraplikasi dan menarik buat kehidupan kita semua. Saya secara pribadi saya bersyukur, saya berharap saudara juga boleh ngalamin hal-hal yang baik. Oke, selama sebulan ini kita lagi ngeliat sebuah tema, judulnya adalah Law or Love. Hukum atau kasih, Banyak orang berpikir area-area kehidupan itu dengan ada sistemnya, hukumnya, Nah, which is okay, tapi bukan sesuatu yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan lihat tentang ini, saudara. Imperfect family, but God. Keluarga yang tidak sempurna, tapi Tuhan. Boleh gak baca dalam bahasa Inggrisnya bersama dengan saya? Mari, 1, 2, 3. Imperfect family, but God. Lebih keras lagi yuk sama-sama. Karena yang jam 10 ini tidurnya lebih panjang daripada yang jam 8 pagi. Oke? Mari. 1, 2, 3. Imperfect family, but God. Saudara, kecenderungan kita ya, manusia, Kristen maupun gak Kristen, punya pola-pola pemikiran ini tentang keluarga. Coba saudara pikir ini. Dengarkan beberapa pemikiran ini. Dan bahaya banget kalau kita gak mencerna pemikiran-pemikiran ini bersama-sama. Dengarkan ini ya, yang pertama. Kalau papa mamanya baik, maka anaknya akan baik. Kalau papa mamanya buruk, anaknya juga akan buruk. Pernah dengar kata-kata itu? Dan ini adalah cara kita berpikir soal keluarga. Nggak salah, waktu kalau saudara, misalnya saudara-saudara yang sudah di usia-usia yang, kalau saudara punya pengalaman, dulu waktu mau pacaran, dicek dulu papa mamanya, betul nggak? Ya kan? Sekarang yang lain lagi yang mungkin sudah momennya bakal cari calon menantu, yang dicek pasti siapa juga? Papa mamanya. Karena apa? Bibit, bobot, bebetnya. Kalau papa mamanya nggak beres, anaknya juga bisa nggak beres. Apapun kelakuannya, apapun kepribadiannya. And that's the way, the system of the world. Dunia ini, termasuk orang Kristen. Nah, yang lagi nih, kata-kata yang lain lagi nih, yang seringkali juga diucapkan. Oh, Kristen juga maupun nggak Kristen. Kita harus jadi teladan buat anak-anak kita. Bener? Kita harus jadi teladan buat anak-anak kita. Lagi kata-kata berikutnya ini. Kita harus menghormati orang tua kita supaya kita diberkati. Bapak Ibu Saudara, ada kata-kata yang satu lagi nih. Sorga itu di telapak kaki ibu. Bapak Ibu Saudara, tapi kalau saudara renungkan kata-kata ini semua. Semua kata-kata ini bicara soal performa manusia. Kita perlu bisa jadi teladan buat anak-anak kita. Tapi kenyataannya, sorry. Tidak ada satupun orang tua di tempat ini yang sempurna, termasuk saya. Dan gak ada satupun di antara kita yang pantas jadi teladan. Saya ngobrol sama anak-anak saya dan saya gak berharap anak-anak saya meneladani saya. Karena kalau saya jadi teladan, bahaya. Tapi saya kepingin anak-anak saya meneladani siapa? Yesus saja. Yang setuju katakan yes. Karena none of us perfect. Dan sebagian dari saudara-saudara mungkin berkata, oh ya, mesti neladani papa, mama. Kalau lali pernah dosa. Kalau lali gak sempurna. Bapak Ibu Saudara, dan bagaimana dengan orang-orang yang gak punya papa, mama? Bagaimana orang-orang yang tinggal dengan bukan satu papa, satu mama?
Bagaimana dengan orang-orang yang tinggal tanpa papa atau tanpa mama, atau papanya 3, mamanya 5? Like, how can they relate with this? Kalau cara kita berpikir seperti ini, maka gak ada harapan buat mereka untuk jadi manusia lebih baik. Gak ada teladan yang mereka lihat. Oleh karena itu, ini adalah sistem law, hukum, yang dunia ciptakan. Tapi kalau saudara jadi seperti ini, misalnya ya, anak Anda berhasil. Yang bangga siapa? Papa mamanya. Aku soalnya tak teladan yang baik. Anakku tak didik. Lu hebat. Pertanyaannya adalah, Tuhanmu play part di mana? Tuhanmu kasih kemurahan buat kamu di mana? Ini sesuatu yang sangat bahaya, saudara. Nah, dari pemikiran ini bukan berarti gini, oke, Ezra, kalau gitu kita nggak perlu jadi teladan buat anak-anak kita. Kita bisa hidup sembarangan. Nggak juga. Tapi izinkan saya berkata, jangan jadi orang berusaha terbaik supaya diberkati. No, berkat Tuhan itu ada, antara kamu baik ataupun gak baik, dia tetap sediakan. Kemurahannya itu ada buat saudara. Apakah berarti kita harus kurang ajar sama orang tua kita? Enggak. Saudara tetap harus menghargai orang tua saudara. Tapi sorga bukan di telapak kaki ibu. Tapi sorga itu di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya katakan yes. Loh, ini kita kan seringkali banyak salah sedang lihat hal-hal seperti ini. Dan kita Kristen perlu, ya bener loh, bener. Like, wait a second. Bener dari mana? Lu gak mikir yang bener. Tuhan lu play part di mana? Yang ngampuni dosa itu Yesus, bukan mamamu. Loh, betul gak sih saudara? Bukan di telapak kaki ibu, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara Tuhan. So, nih, kalau saudara diberkati, maka Anda bisa bangga. Karena aku menghargai orang tuaku. Yang hebat Anda, bukan Tuhan yang memberkati saudara. Nah, oleh karena itu kita perlu lihat bersama-sama bagaimana melihat pandangan hal ini. Bukan hal ini membuat kita jadi terus makin liar, tapi justru membuat hal kita ini bisa lihat. Kalau saudara punya orang tua yang gak sempurna, atau Anda adalah orang tua yang gak sempurna, bukan gak ada harapan buat keluargamu, tapi Tuhan mau memulai sesuatu yang baru dalam keluarga saudara. Sesuatu yang baik dalam keluarga saudara. Nah, saya kepingin ajak saudara lihat, Tuhan itu adalah Tuhan yang kasih dan kasih kemurahan buat kita semua. Contoh nih ya, ada 2 keluarga yang saya mau ceritain. Yang pertama adalah keluarga namanya adalah Nuh. Katakan sama-sama, namanya adalah siapa saudara? Nah, waktu Nuh ini hidup, dikatakan Tuhan itu lihat ke bumi, dan Tuhan lihat, manusia itu jahatnya luar biasa. Manusia itu brutal. Udah crazy lah, crazy. Nah, lalu kemudian saya izinkan saya berkata, saudara, kalau manusia kondisinya kayak gitu, keluarga Nuh gimana dong? Saudara pikir keluarga Nuh adalah keluarga yang sangat suci dan sangat luar biasa? Anaknya tidak mungkin terkontaminasi? Nggak mungkin. Kalau anak-anaknya Nuh sekolah, dan di sekolah mesuan semua, anaknya juga pasti mesuan. Yang setuju katakan yes. Loh, kok langsung diem semua sih? Yang setuju katakan yes. Loh, kalau satu sekolahan tawuran semua, anaknya Nuh juga pasti tawuran. Kalau satu sekolahan ngedrug semua, anaknya Nuh juga pasti kenal. You know what I mean? Dan Nuh sendiri bukan orang yang baik-baik banget. Setelah ngalamin berkatnya Tuhan, apa yang dia lakukan? He was drunk sampai he was naked completely. He was sick. Tapi ini yang keren. Keluarga Nuh bukan keluarga yang sempurna, tapi Kejadian 6 ayat yang ke-8. Saudara baca ayat ini sama-sama ya. Dari terjemahan AYT. Ayat itu berkata ini. Yuk sama-sama yuk baca dengan suara keras. Mari. 1, 2, 3. Namun Nuh mendapat perkenanan di mata Tuhan. Keluarganya gak sempurna, tapi ini Nuh mendapat perkenanan. Noah found favor in the eyes of God. Orang ini gak sempurna. Orang ini bakal gila, Tuhan tahu. Tapi Tuhan kasih sama dia. Dan dengarkan saya, gara-gara Tuhan kasih sama dia, satu keluarganya diselamatkan. Waktu semua manusia di bumi ini kena air bah, satu keluarga ini diselamatkan. Dan karena satu keluarga ini diselamatkan, manusia bisa mulai muncul lagi yang baru karena satu keluarga ini diselamatkan. Izinkan saya berkata kepada saudara, Tuhan adalah Tuhan yang sayang kepada setiap kita, pribadi lepas pribadi. Dan ada perkenanan Tuhan di hadapan. Ada perkenanan Tuhan buat saudara. Yang percaya katakan yes. Yang kedua adalah orang yang namanya adalah ini saudara, Abraham dan Sarah. I mean like this couple is nasty. Like as nasty as you can imagine. You know,
Abraham butuh koneksi dan butuh duit. Apa yang dia lakukan? Nggak ngakuin istrinya tuh istrinya, diakuin adiknya. Beberapa kali. Lah, kalau saya ngelihat orang kayak gini, kebacut. Kalau saya jadi Tuhan, saya nggak mau pakai orang kayak Abraham. Rodok-rodok orang ini. Serius. Like, bukan cuma sekali, 2 kali. Like, bro, kamu nggak jatuh di lubang yang sama sampai twice, bro. Berikutnya, suatu ketika malaikat datang kepada mereka. Sarah gak terima. Siapa ini datang? Dia ngopeng. Malaikat ini berkata, kamu akan diberkati dengan anak. Karena mereka mandul, gak bisa punya anak. Udah umur, udah lanjut usia banget. Ikut lansia ini udah kayak lewat-lewat gitu lah. Udah lewatin beberapa generasi, dia masih ada di sana terus. Dan belum punya anak. Lalu malaikat ini berkata, sebentar lagi kamu akan punya anak. Hah? Sarahnya ketawa. Loh, kalau saya jadi malaikatnya saya tanya, loh siapa itu yang nguping terus ngetawain nubuatanku? Kalau saya jadi Tuhan, saya akan bilang gini, karena kamu ngetawain nubuatanku, nubuatan ini tak cabut, tak kasihkan orang lain. Bener? Loh, bener gak? Tak kasih orang lain, kamu gak percaya. Bukankah seringkali itu yang dikatakan pendeta-pendeta, kamu gak terima mujizat karena kamu kurang beriman, kamu kurang sungguh-sungguh. Loh, ini Sarah malah ngetawain. Sudah ngetawain, pulang, ngomong sama Abraham, Papi. Dipanggil pudel gak mau, dipanggil papi mau. Ya apa sih? Gak kena. Papi, denger gak lu nubuatan tadi? Yes. Tapi aku ini kan udah tua. Kenapa gak lu sikat itu pembantu? I mean like, kalau saya jadi Tuhan, Sar, kamu pertama udah ngetawain nubuatan gue. Yang kedua, kamu coba cari jalan sendiri. Kalau saya gak mau pakai orang itu. Saya gak mau pakai kapal ini. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa kasih perkenanan. Kasih favor. Buat orang-orang yang pendosa. Seperti Abraham dan Sarah. Seperti Nuh yang Tuhan tahu dia bakal brutal. Malah Tuhan ngomong kayak gini. Kejadian 12 ayat yang ke-3b. Dalam terjemahan AVB. Bahkan Tuhan ngomong kayak gini. Baca sama yuk ayat ini yuk. Mari 1, 2, 3. Aku akan memberkati mereka yang memohonkan berkat bagi engkau. Dan aku akan mengutuk mereka yang mengutuk engkau. Baca kalimat berikutnya sama-sama. 1, 2, 3. Melalui engkau, semua kaum di bumi akan apa, saudara? Wow. Orang yang kayak Sarah. Orang yang kayak Abraham. Bagusnya apa? Nih loh. Hormati orang tuamu. Hormati istrimu. Hormati pasanganmu. Dijual malahan. Tapi Tuhan kasih perkenanan. Semua langsung tegang. Mesti jaga kekudusan keluarga supaya diberkati. Teori dari mana? Gak sekolah. Tapi saudara coba pikirkan ini. Dari mana kekudusannya? Gak ada benernya. Tapi namanya perkenanan. Itu gak lihat kamu benar apa kamu salah. Kalau saudara dipilih Tuhan, ada perkenanan Tuhan atas saudara, dia akan lakukan sesuatu lebih daripada kegagalan saudara. Di momen ini, tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Akan keren sekali. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, saya kepingin aja saudara lihat ini. So pertanyaan, apakah aku ini bebas sembarangan dalam keluarga? No, definitely not. Tapi justru gini, saya kepingin aja saudara lihat. Yang pertama adalah gini, ada very simple 3 hal. Yang pertama adalah gini, Tuhan mau memulai sesuatu yang baik di dalam kita untuk keluarga kita dan keluarga-keluarga lebih banyak. Saya ulang sekali lagi. Tuhan mau memulai sesuatu yang baik di dalam kita. Katakan sama-sama di dalam kita. 1, 2, 3. Lebih keras lagi yuk. 1, 2, 3. Di dalam kita. Tuhan tuh mau memulai sesuatu di dalam saudara. Nah Bapak Ibu seringkali kita kan gini. Kalau kondisi keluarga kita gak baik, kita ini cuman kayak sebab akibat aja. Kayak hukum tadi. You know, kalau keluargaku baik, maka aku jadi baik. Kalau keluargaku jelek, aku jadi jelek. So, otomatis kan. Izinkan saya berkata, Tuhan mau memulai sesuatu yang baik di dalam saudara. Di dalam saudara. Alias gini, jangan tunggu punya keluarga yang bisa ngampuni. Baru Anda jadi orang yang mengampuni. Jangan tunggu gitu. Justru dimulai dari mana? Siapa yang ngampuni saudara? Esra. Kalau aku gak pernah diampuni, apa aku mau ngampuni? Izinkan saya berkata, manusia mungkin gak pernah ngampuni saudara, tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang maha pengampun. Dan kalau saudara banyak diampuni sama Tuhan,
saudara bisa mengampuni anggota keluarga saudara. Anda mau papa, Anda mau mama, Anda mau anak-anak, Anda mau orang tua. Kalau saudara tahu Anda banyak diampuni, saudara bisa mengampuni. Dimulai dari Anda diampuni Tuhan. Dia mau mulai sesuatu yang baik di dalam saudara. Mengasihi juga sama. Bukan Anda tunggu, oh papaku mencekno, mamaku mencekno, anakku mencekno, lihat tak balas. I mean like, wait a second. Itu sistem dunia, itu sistem orang Kristen yang tidak mengerti kasih karunia. Tapi orang yang ngerti kasih karunia akan berpikir gini, oh keluargaku mungkin gak ngasih aku, tapi aku dikasihi Tuhan. Dan berbekal ini aku bisa mengasihi anggota keluargaku yang bencekno, yang menyebalkan. Oleh karena itu saya setiap kali ketika kita pegang perjamuan, saya kepingin gak ada satupun di antara saudara yang merasa Anda ditinggalkan dan gak ada yang mencintai saudara. Kalau semua manusia di dunia ini boleh gak mencintai saudara, waktu Anda pegang roti, saudara tahu ada pribadi yang mengasihi saudara, namanya Yesus. Gak peduli dosamu seperti apa, dia cinta saudara. Cintanya lebih besar daripada dosa saudara. Oh, katakan amin yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian Tuhan. Nah ini, melayani juga sama. Wow, bojoku gak melayani aku, kayak apa aku melayani dia? Anakku lo gak pernah ngurusi aku, apa aku ngurusi dia? Papa mamaku lo gak pernah melayani aku, ngapain aku melayani? Wait. Anggota keluarga saudara mungkin gak pernah melayani saudara, tapi saudara perlu tahu, Tuhan melayani saudara terlebih dahulu. Dengan cara apa? Datang ke dunia yang bulan depan akan kita rayakan. Ada di dunia, mati buat saudara dan saya, dan bangkit. Naik ke sorga, siapkan tempat buat saudara dan saya. That's how he serve you and me. Dan berbekal itu, ini saudara, kita perlu tahu, Tuhan mau memulai sesuatu yang baik di dalam kita. Katakan sama-sama, di dalam kita. 1, 2, 3. Di dalam kita. Untuk keluarga kita dan untuk keluarga lebih banyak. Oleh karena itu gini saudara. Your family need the God in you. Bring it out. Keluarga saudara butuh Tuhan yang ada di dalam saudara. Munculin. Your family need the God in you. Bring it out. Tuhan tuh mulai sesuatu di dalam saudara. Ini perlu kita munculin. Nah oleh karena itu ini menuntun kita kepada poin yang kedua yang saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama ada lagi saudara. Izinkan karakter Tuhan itu dimulai dari kita. Karena dia ada di dalam kita. Sekarang ini saudara yang kedua. Izinkan karakternya Tuhan itu dimulai dari kita. Bukan tunggu orang lain di keluarga. Bukan tunggu orang lain di keluarga. Tapi dari kita. Dimulai dari kita. Katakan sama-sama, dimulai dari kita. 1, 2, 3. Dimulai dari, lebih keras lagi yuk sama-sama. Dimulai dari kita. Saudara, karakter Tuhan itu perlu dimulai dari kita. Bapak Ibu sekalian Tuhan, istilahnya gini, jadilah inisiatornya karakter Kristus. Saudara, perhatikan saya. Seringkali keluarga, ini yang saya temukan. Di manapun, hari-hari ini jadi rema banyak buat saya. Saya pun juga banyak belajar soal hal ini. Biasanya kalau dalam ada masalah, ada satu masalah. Respon kita kalau nggak pas, dengarkan baik-baik. Respon kita akan menciptakan another masalah. Ya Pak ya? You know? Dan biasanya masalahnya lebih parah daripada yang pertama. Saudara, jangan lakukan ini dan bikin jadi rantai yang terus menyakiti sama satu sama lain. Jadilah inisiatornya karakter Kristus. Jadilah inisiatornya karakter Kristus. Bapak Ibu sekalian, Anda mungkin berkata gini, loh, orang itu jahat sama aku, masa aku tetap baik? Saya tanya sama saudara, emangnya kalau kamu jadi jahat seperti dia juga, terus kamu bedanya sama dia apa? Masalahnya selesai gak? Enggak kan? Saya kasih saudara sebuah cerita ya. Di cerita ini memang mungkin cerita yang terkenal, tapi jarang sekali orang menemukan konsep kemurahan Tuhan di kisah ini. Ada seorang anak di Alkitab, namanya adalah Yusuf. Yusuf ini anak kesayangan papa mamanya. Disayang banget sama papanya apalagi. Wow, dia dibelikan jubah yang paling keren. Saya nggak tahu, kalau zaman sekarang mungkin saya nggak tahu. Bajunya siapa? Dolce, Karl Lagerfeld, atau like whatever. That is the famous brand, whatever. You know, yang sangat terkenal. Bajunya keren banget. Bapak Ibu sekalian, nah suatu ketika kakak-kakaknya itu, saudara-saudaranya iri sama dia. Arek ini buan cekno. Mesti sing dikai handphone paling apik deh. Betul lah? You know, dikasih mobil paling bagus dia. Dikasih jaket paling keren, paling mahal selalu dia.
Keluarganya benci sama dia, kakaknya. Akhirnya ini yang mereka lakukan. Anak ini dibuang ke sumur. Dan setelah dia dibuang ke sumur, dia ini dijual jadi budak. Udah, kita nggak lihat wajah anak ini lagi. Happy. Dia jadi budak. Dan setelah dia jadi budak, dia difitnah. Dia masuk di penjara. Saudara yang kasih Tuhan, kalau seandainya, saya mau tanya sama Anda dulu sih. Bentar, saya tanya dulu ya. Ada yang di atas, yang di bawah, depan, dan belakang. Saya mau tanya sama Anda. Ada berapa yang punya saudara kandung? Boleh tolong angkat tangan? Tinggi. Please, yes. Punya saudara kandung? Yes, oke. Turun ke tangan saudara. Saya tanya satu kali lagi ya. Saya tanya satu. Ada berapa yang pernah berantem saudara? Tolong angkat tangan ya. Berantem dulur yang pernah. Termasuk saya, oke. Rasanya kayak gimana berantem sama saudara itu? Orang ini ya, apalagi kalau ada di posisi Yusuf. Dari anak yang disayang sama papanya, jadi anak, jadi budak. Gua gak biasa kerja. Jadi tahanan. Loh, aku gak ngelakuin, aku difitnah. Kalau saya jadi Yusuf, saya akan ngomong gini. Lihatin ya, dulurku. Ketemu gak tak akoni dulur. Nangkep? Coretan aku dari kakak. Gak apa-apa. Saudara nangkep apa saya bicarain? Why? Orang ini bisa mangkel, bisa pahit, bisa jengkel. Suatu ketika, dia dibawa sampai jadi penguasa di Mesir. Dia jadi orang kepercayaan banget di Mesir. Dan Mesir dalam setelah kelimpahan, orang Israel lagi ngalamin masa kelaparan. Datanglah keluarganya ke situ. Gak tahu kalau ini adalah Yusuf yang pernah dia buang. Saudara tahu gak apa yang Yusuf ini katakan waktu lihat kakak-kakaknya? Yusuf gak ngomong, oh kamu yang buang aku. Orang kayak kamu gak perlu diampuni. Orang kayak kamu mesti dibiarkan kelaparan sampai mati, tahu rasa, sampai makan makanan satu sama lain. Kayak ikan piranha. Bapak Ibu, tapi bukan itu yang Yusuf katakan. Saudara mau tahu kata-kata Yusuf apa? Ini kerennya, lihat ayatnya sama-sama. Dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Ini yang Yusuf bilang. Sama-sama yuk. Mari, 1, 2, 3. Kalian telah bermufakat untuk berbuat kejahatan kepada saya. Tetapi Allah mengubah kejahatan itu menjadi apa, saudara? Kebaikan. Supaya dengan yang terjadi dahulu itu banyak orang yang hidup sekarang dapat. Tuhan ngomong. Yusuf kalau bahasa 2024 Novembernya, dia akan berkata gini. Kamu tuh berencana bikin sing elek buat aku. Tapi rencana elekmu itu dipakai sama Tuhan jadi rencana baiknya Tuhan untuk menyelamatkan keluargamu. Saudara, ini adalah kata-kata orang yang ngalamin Tuhan di dalam dirinya. Dan dia memulai menginisiat karakter Tuhan buat keluarga. Kalau seandainya Yusuf balas keluarganya, ceritanya akan berbeda, gak akan baik. Gak akan keluarganya survive. Tapi karena Yusuf bisa berkata, oh kamu dulu kurang ajar be aku, gak apa-apa. Kamu dulu jahat sama aku. Tapi kejahatanmu dipakai sama Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Supaya keluarga kita sampai hari ini masih bisa bertahan. Bisa survive, bahkan bisa ngelihat kelimpahan. Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Saudara bisa lihat ini gak? Malah dalam Kejadian 45 ayat yang ke-7. Yusuf ngomong, ini yang Yusuf katakan. Bukan awas lu ya, gua gak kenal. Ayat 45 ayat yang ke-7. Allah telah membawa saya mendahului kalian. Dia bilang Tuhan yang bawa aku ke sini. Mendahului kalian. Untuk menyelamatkan kalian dengan cara yang mengherankan ini. Dan untuk menjamin keselamatanmu dan kelanjutan keturunanmu. Ini yang dia lihat. Bapak Ibu Tuhan, izinkan saya berkata kepada saudara sekali lagi. Izinkan karakter Tuhan itu dimulai dari kita. Yang percaya katakan yes. Dimulai dari kita. Bukan tunggu orang lain dalam keluarga. Dimulai dari kita. Katakan sama-sama dimulai dari kita. 1, 2, 3. Saya tahu gak gampang kok. Tapi dimulai dari kita. Dimulai dari kita. Godly character start with me. No matter what the rest may do. Karakter Tuhan mulai dari kita. Gak peduli orang lain. Gak peduli suami saudara. Gak peduli istri saudara. Gak peduli anak saudara. Gak peduli orang tua saudara. Gak peduli siapa yang... Dimulai dari kita. Godly character start with me. Karena ada Tuhan di dalam kita. Nah yang ketiga adalah gini saudara. Selalu ingat. Tuhan tuh dapat lakukan hal yang lebih besar. Di luar semua kutuk dan kelemahan kita. Tuhan tuh bisa melakukan sesuatu yang lebih besar daripada semua kutuk
dan kelemahan kita. Lebih besar dari semua kutuk kelemahan. Di Alkitab ada cerita seseorang namanya adalah Rahab. Rahab ini siapa? Rahab ini adalah ditulis seorang pelacur. If you don't understand a pelacur adalah is a whore. Kalau saudara masih gak ngerti kata-kata whore or pelacur, lebih formal, kata-katanya adalah ini saudara, lonte. Oke? Kalau masih gak paham, saya gak tahu pakai bahasa apa lagi deh. Bapak Ibu Saudara Tuhan, Rahab ini adalah seorang pelacur yang sangat terkenal. Bapak Ibu Saudara Tuhan, bahkan di Alkitab tuh sampai 3 kali namanya ditulis. She is a whore. I mean like, dia pelacur. Sampai 3 kali, like, betul ya. Ya Yesus mati 3 hari dan kemudian dia bangkit. I mean like, it doesn't change her. Alonte is alonte. Bapak Ibu Saudara Tuhan. Nah, waktu di zaman itu, dia dengar kisah tentang Allahnya orang Israel. Allah yang mengampuni, Allah yang memberikan kesempatan yang kedua. Nah, waktu orang Israel mengintai kotanya, pas ketok ke rumahnya dia, terus dia bilang, hey, you know what? Kamu boleh sembunyi di rumahku. Alias gini, aku dengar tentang Allahmu. Dan aku kepingin Allahmu juga jadi Allahku. At that moment. Dia sembunyikan pengintai ini. Dan kemudian kota ini diserang. Waktu kota ini diserang mereka ngomong, guys, aku nolong kalian. Bisa gak kalian tolong aku? Selamatin aku dan keluargaku. Dengarkan saya baik-baik. Saudara, seorang pelacur itu gak punya masa depan yang baik. Seorang pelacur itu gak punya cerita keturunan yang baik. Tapi di hadapan Tuhan, seorang pelacur pun diselamatkan oleh Tuhan. Seluruh penduduk kotanya dibunuh, dia dan keluarganya diselamatkan. Kenapa saya cerita ini? Izinkan saya berkata kepada saudara. Hidup ini bukan karena perbuatan baik kita. Tapi hidup ini karena kemurahan Tuhan. Karena kalau hidup ini karena perbuatan baik kita, tidak ada satu pun di antara kita yang sempurna, termasuk saya. Gak ada satu pun kalau kita ngomong-ngomong hukum buat keluarga kita, orang tua harus jadi teladan, bla bla bla. Ini menghormati orang tua baru diberkati. I mean like, semua kita gagal. Tapi saudara perlu lihat, Tuhan itu adalah Tuhan yang mau memulai sesuatu yang baru di dalam saudara. Dia mau memulai sesuatu yang baru di dalam keluarga saudara. Dia kepingin mematahkan kutuk-kutuk yang ada, kutuk keturunan, kutuk Anda, kutuk orang tua saudara, kutuk nenek moyang saudara. Sebesar apapun dosa mereka, kasih Tuhan lebih besar daripada dosa nenek moyang kita. Yang percaya katakan yes. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. So Bapak Ibu Saudara, kita gak bisa nyelamatin keluarga kita sendiri. You can't. Anda gak bisa. Oleh karena itu saya berharap saudara catat ini baik-baik. God, Tuhan saudara, your God is so much bigger than your past, your problems, your curse, your anger, your sins, your fear, your doubts. Tuhanmu jauh lebih besar daripada masa lalumu, problema-problemamu, kutukmu, kemarahanmu, dosa-dosamu, ketakutanmu, keraguanmu. Tuhan jauh lebih besar. Saya kepingin mengakhirinya juga dengan sebuah gambaran. Saya tahu Christmas belum mulai sekarang, tapi Christmas next month. Tapi saya punya banyak lilin buat saudara di sini. Anda bisa lihat lilin ini adalah gambaran kehidupan hati kita. Lilin, kalau saudara perhatikan, lilin kalau cuma ditaruh, gak ditempelin, dia gampang jatuh. Saudara ngikutin saya? Tapi lilin, kalau nggak dinyalakan apinya, nggak ada kerennya. Tapi you know what will be nice? Ketika ada api yang menyalakan lilin tersebut. Ini adalah momen ketika hati saudara bertemu dengan hatinya Tuhan. Dan yang keren adalah ketika lilin dinyalakan. Lilin ini bisa berdiri sendiri hanya karena api ini, saudara. Saya rasa ini mainan anak-anak, semua juga pernah tahu. Ketika lilin ini diteteskan, dia jadi lilin yang bisa berdiri. Why? Karena ada api yang menyala, yang memberikan fondasi. Keluarga saudara dan keluarga saya sama. Seringkali kita bisa galau banget dalam pribadi kita. Keluarga kita bisa kayak gak punya prinsip. Why? Karena gak ada terang Tuhan.
Waktu berantem, satu saling nyerang satu sama lain. Gak bisa ngampuni. Keluarganya gampang jatuh, gampang retak. Tapi ketika ada Tuhan, di situ ada kekuatan yang membuat kita bisa berdiri dan punya pengharapan. Keluarga kita bisa punya pengharapan. Saya kasih saudara cerita ya. Di AUC ini ada anak remaja usia SMA. Dia ini datang dari latar belakang keluarga yang gak Kristen. And I love about AOC, it's being the church for the sinners. Keluarganya gak Kristen, keluarganya bisnisnya juga gak bener. Lalu kemudian anak ini usia SMA, dia ini selalu lihat papa mamanya berantem. Papa mamanya berantem, setiap kali papa mamanya berantem, dia tidur di lantai 2, turun dari atas ke bawah. Kalau papa mamanya berantem, apa yang dia lakukan? Dia juga ikut teriakin. Mbok kira yang stres kamu tok, aku juga stres dengerin suaramu. Wow. Papa mamanya berantem, anaknya ikut marah, apa yang terjadi saudara? Marah-marahan. Papa mamanya nyaut pisan. Kamu anak kurang ngajar. Wah, bla 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 bla. Tambah chaos. Nah, suatu ketika akhirnya anak ini datang ngalamin Tuhan secara pribadi. Usia belum kuliah, masih SMA awal. Dia ngalamin Tuhan. Dia punya terang Tuhan. Suatu kali kembali ke keluarganya, papa mamanya berantem as usual. Dar dor, banting sana, lempar sana. Anak ini nahan di atas seperti biasa. Dia gak tahan, dia turun dari lantai 2, dia turun ke bawah. Kali ini dia datang bukan dengan marah, tapi ini yang dia katakan. Pa, Ma, I love you guys. Aku sayang papa, aku sayang mama. Boleh berhenti berantem gak? Aku gak kepingin kehilangan papa, aku gak kepingin kehilangan mama. Di momen itu reaksi papa mamanya yang lagi berantem beda banget dari ketika dia marah-marah. Suddenly papa mamanya yang lagi tegangan tuh tahu-tahu seperti ada angin sorga yang menenangkan semua amarah. Suasananya jadi berubah. Dan saya kasih tahu saudara, gara-gara satu anak itu berubah, satu keluarga diselamatkan. Di momen ini baik untuk kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. You want another story? Let me tell you this story. Cerita ini akan menyakiti saya secara pribadi. Tapi cerita ini adalah cerita visi dan cerita kemenangan buat saya. Gereja ini adalah gereja untuk orang berdosa. Dan itu doa saya kepingin ketemu banyak pendosa ngalamin perubahan hidup. Entah gak tahu gimana caranya, Tuhan itu bawa saya ketemu dengan bermacam-macam pendosa yang dosanya aneh-aneh. Suatu ketika Tuhan titipkan beberapa pendosa yang unik di kelompok sel saya. Lalu kemudian Tuhan bawa pendosa-pendosa lain lagi di kelompok sel saya yang punya karakter dosa yang unik-unik. Dua di antara mereka adalah drug addicts. Bukan selama bertahun-tahun. Puluhan tahun. Yang lain lagi Tuhan titipkan di kelompok sel saya. Orang-orang yang addicted. Bukan addicted dengan kegiatan gereja, enggak. Addicted dengan alkohol. Dan Tuhan titipkan di tengah-tengah saya. Ada momennya saya sama istri itu merasa capek, saudara. Karena gini, yang mendem sana, sing nulung sini, tapi yang dilokkan orang sini. Repot gak sih? Gagal paham? Saya ulang sekali lagi. Yang mendem sana, yang nulung sini, yang dilokkan orang sini. Makanya itu waktu anak saya kalau dia mau masuk sekolah Alkitab, saya mikir, lopo dadi pendeta, soro dadi pendeta, golek kerjaan sing liya. I was like, seriously. Apalagi pendeta buat orang berdosa. Kalau pendeta cuma buat orang Kristen, it's like, sorry, saya bukan tipe orang yang banji tampil. Tapi saya tahu ini ada di hati saya yang Tuhan titipkan. Tapi yang keren gini, saudara. Dari pendosa-pendosa yang Tuhan titipkan ini, dua yang terikat drug addict selama puluhan tahun. Setelah beberapa tahun kemudian, ini yang menarik.
Yang dua drug addict completely lepas dari drug di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau mau kasih tepuk tangan boleh lebih keras, saudara-saudara yang kasih Tuhan. 6 diantaranya yang lain, yang addicted dengan alkohol. 6 diantaranya, 6 lepas dari alkohol. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa dari itu buat Tuhan kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Dan salah satu dari mereka adalah orang yang kayak gini. Waktu kita ketemu pertama awal-awal ikut komsel. Kalau ikut komsel saudara, bengkerengan. Suami istri datang itu mukanya satu kayak kuda. Satu kayak jerapah. Saya datang, ini tegangan tinggi nih. Disentuh langsung bisa kesetrum, marah-marah. Saya bingung. Tuhan ini apa ya? Waktu beberapa dari mereka masuk ke komsel saya nolak. Tuhan, aku gak mau. Repot. Namaku yang jelek. Aku yang diloin orang. Tapi saya satu momen. Saya dan istri saya. Tahu-tahu saya merasakan ini di hati saya. Dan istri saya ngomong hal yang sama. Untuk inilah kamu dipanggil. Menjadi Yesus, sahabat orang berdosa. Tapi namaku jelek Tuhan. Reputasiku jelek. Orang ngoloin aku, yang mendem dia, yang nolong aku, yang disalahin aku. Like God, gak fair. Tuhan Yesus juga kayak gitu. Yang datang ke dunia, yang mati, yang mengampuni dosa kita adalah dia. Yang diolok dan dihina adalah dia. Fair gak? Fair. But that's being Jesus. In the midst of the sinners. Tahu-tahu hati saya merasa untuk inilah kita dipanggil. Istri saya WA saya baca WA. Aku merasa untuk inilah kita dipanggil. Saudara tahu apa yang terjadi? Satu couple kalau datang bengkerengan terus sama anaknya gak bisa dekat. Gak bisa dekat. Setelah dia ngalamin Tuhan, itu keluarga mau pecah kapanpun anytime, saudara. Tapi ketika dia ngalamin Tuhan, keluarga ini ngalamin kekuatan. Anaknya sama papa mamanya solid sekarang. Suami istri dipulihkan, dikuatkan, sepakat. Sekarang, kalau dulu pikirnya ngerusak orang. Sekarang pikirnya gini, sing mulai gak datang gereja siapa? Tak teleponane, tak cedek di sini. Saya sampai pikir, lu kerasukan apa bro? Kerasukan roh apa? Bukan roh kuda, tapi roh kudus. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Saya boleh gak undang satu volunteer maju ke depan, bantu saya sebentar. Saya mau selesai kok. Sorry saya minta waktu saudara. Tapi saya kepingin saudara lihat ini. Saya ketemu sama banyak keluarga ya, yang papa mamanya error. Anak-anaknya juga ngalamin hal yang rusak. Jammu mahal kelihatannya bro, awas rusak ya. Besar gak apa-apa ya. Sehingga anak-anaknya seperti ngalamin kayak belenggu. Gak bisa lihat Tuhan mau lakukan yang baik untuk masa depannya. Ada berkat, bukan kutuk, gak bisa lihat. Tapi somehow, ketika Tuhan itu nyala ada di dalam keluarga, Anda boleh suami, Anda boleh istri, Anda boleh anak. Anak nomor 1, nomor 2, anak paling kecil. Ketika terang Tuhan itu ada, terang Tuhan itu bisa meluluhkan hal-hal yang keras. Terang Tuhan itu bisa menghancurkan semua keterikatan-keterikatan. Ada di antaranya yang mungkin kelihatannya langsung. Ada yang kelihatannya pelan-pelan. Tapi saudara biarkan terang Tuhan itu membara di keluarga saudara. Biarkan terang Tuhan itu bicara di pribadi saudara. Tahu-tahu ada belenggu yang dipatahkan. Karena kasih Tuhan itu mengalahkan segalanya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Thank you bro. And this is what happened. Yang keren, kalau saudara ngalamin terang Tuhan, keluargamu dikuatkan. Dan bukan cuma itu,
Izinkan saya berkata, api itu menular. Yang percaya katakan yes. Kalau saudara ngalamin terang Tuhan, ada keluarga lain yang saudara deketin, dia juga ngalamin terang Tuhan. Ada keluarga lain yang butuh terang Tuhan, saudara deketin, dia ngalamin terang Tuhan. 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 Dia ngalamin terangnya Tuhan. Karena terang itu menular. Dan Tuhan memberkati keluarga saudara, membuatnya tetap bisa berdiri. Because God is with you. Hari ini yang datang dengan kutuk apapun, yang tahu bahwa keluargamu gak sempurna, Anda sebagai orang tua gak sempurna, atau Anda punya papa mama gak sempurna, don't worry. Anda punya Tuhan yang Anda panggil Bapa yang sempurna buat saudara. Dia mau ada di dalam hati saudara. Dia mau mulai sesuatu yang baru di dalam saudara. Dan dia mau mulai sesuatu yang fresh. Ada kutuk dalam keluargamu, Tuhan mau patahkan. Ada yang gampang retak di keluargamu, dia mau kuatkan. Karena dia sayang sama saudara dan sama saya. Ada berapa yang diberkati pada siang hari ini? Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, boleh gak saya minta saudara melakukan satu hal? I know I'm over time. Minta waktu saudara just 5 minutes please. You know, sebelum 2024 ini habis, ada banyak keluarga yang juga perlu ngalamin Tuhan supaya mereka bisa berdiri dengan kokoh. Tanggal 8 besok, kita bukan mau cuman bikin perayaan, tapi doa saya, doa tim gembala, doa semua pelayan-pelayan. Tanggal 8 besok, we gonna put up a good production di tempat ini. Tapi doanya bukan untuk nunjukin gereja kita keren. Tapi doanya adalah supaya banyak orang boleh ngalamin terang Tuhan. Keluarganya ngalamin pemulihan. Anak cucunya gak perlu lihat kutuk dan gak perlu lihat kegagalan. Tapi lihat berkat Tuhan. Siang hari ini saya ngundang ushers. Ada sebuah kartu yang saya kepingin ajak saudara lihat. Saudara boleh tulis nama orang-orang yang saudara pikir mereka perlu ngalamin Tuhan secara pribadi. Judulnya adalah One More. Doa saya adalah one more family ngalamin Tuhan. One more family ngalamin Tuhan. Kalau ada nama-nama yang saudara kenal, usher boleh bantu mulai jalan. Orang-orang yang belum bergereja, atau lama lagi hilang dari Tuhan, ataupun gak Kristen sekalipun, cara berpikirnya masih seperti law, hukum. Mereka perlu ngalamin Tuhan secara pribadi. Dan saya kepingin ajak saudara ambil momen untuk tuliskan nama-nama ini, supaya saudara doain Tuhan mulai bekerja di hatinya. Karena serius loh saudara, gak ada yang lebih bahagia daripada ngeliat orang lain ngalamin Tuhan secara pribadi. Happy banget. Happy banget. Keluarga yang udah mau retak, tahu-tahu ngalamin Tuhan jadi kuat. Bisa melayani Tuhan bersama. It's like so good. So good. So sementara kertas dibagikan, bolpen juga dibagikan buat saudara. Ambil waktu tulis ini sama-sama. You know, sementara saudara nulis nama-nama ini, Praise and Worship akan nyanyiin sebuah lagu buat saudara. Lagu ini bicara buat kita, Tuhan bisa singkirkan semua keburukan. Singkirkan semua kuasa gelap. Kalau ada kutuk
Dia bisa ubahkan kutuk itu jadi berkat. Seperti Yusuf berkata, kamu merencanakan kejahatan, Tuhan pakai kejahatanmu buat kebaikan. Orang tua saudara boleh gak sempurna, tapi itu buat saudara ngalamin Tuhan punya rencana lebih besar daripada kegagalan manusia. Tak berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan. Sambil saudara tulis nama-nama itu, Dia berkuasa, doain nama-nama itu. Mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3. dalam Dia aku menang. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus Oh yes, dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, katakan aku dipulihkan. dipulihkan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan bersama, tak berdaya Dia kuatkan. Tak berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan. Dia berkuasa, kalahkan maut. Dalam Dia kita lihat kemenangan. Aku boleh bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan dengan percaya. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Saudara, siang hari ini ada berapa yang mau berkata, Tuhan, aku mau lihat Tuhan lakukan sesuatu yang baik dalam keluargaku. Gak peduli apapun masa laluku, apapun masa lalu orang tuaku, aku tahu Tuhan bisa melakukan sesuatu yang fresh di dalam nama Yesus. Kalau itu adalah saudara, saudara boleh letakkan satu tangan saudara di dada, angkat satu tangan saudara ke atas. Saya mau berdoa buat Anda di dalam nama Tuhan Yesus. Lakukan sesuatu yang baru, lakukan sesuatu yang fresh. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada kutuk-kutuk dipatahkan, kutuk itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk itu jadi berkat karena Tuhan melakukan sesuatu yang baru. Nyanyikan bersama, katakan dalam nama Yesus. Yes God, kutuk jadi berkat. Come on. dalam nama Yesus Dosa diampuni, dosa oh yes God, dalam nama Yesus katakan ada kemenangan. Ya Tuhan, dalam nama Yesus aku dipulihkan. Aku dipulihkan dalam nama Yesus. Bersama-sama sebut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Yes God, yes God. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita.
yang mau melakukan pemulihan, yang mau melakukan terobosan buat saudara. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Kuatkan kami. Kami tahu Tuhan mau memulai sesuatu yang baik di keluarga kami. Dan kami berdoa, jadikan kami terang dimanapun kami berada. Kalau Engkau mau memberkati keluarga kami, Engkau juga mau memberkati banyak keluarga, supaya mereka boleh ngalamin Tuhan secara pribadi. Angkat tangan saudara tinggi di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Diberkatilah pekerjaan, sekolah, rumah tangga, kesehatan, keuangan saudara, pelayanan saudara. Celikkan mata kami bahwa setiap hari adalah mujizat yang Tuhan kerjakan. Setiap menit, setiap detiknya kami dicintai oleh Tuhan dengan kasih yang tidak ada batasnya. Buat kami makin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Apapun yang dikerjakan tangan-Mu, Kau buat berhasil, Kau buat berjaya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya diberkati bersama berkata, Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati. God bless.